Ya, Assalamualaikum. Halo para sahabat, berjumpa lagi dengan Green Oceana. Pada video kali ini, Green Oceana telah berada di Jogja National Museum untuk melihat pameran seni rupa terbesar 2022 di Indonesia. Pameran ini melibatkan ratusan karya dari para seniman di Indonesia. Ketika teman-teman memasuki Jogja National Museum, teman-teman tidak akan bosan karena di dalamnya cukup bervariatif. Tidak hanya gedung pameran, namun juga ada panggung untuk berekspresi, kemudian juga ada kafetaria. Kemudian teman-teman yang belum sarapan mungkin atau belum makan siang bisa mengunjungi lokasi tersebut. Ya, ini adalah tempat parkirnya. Lebih baik teman-teman parkir di dalam area, karena di luar area juga terdapat tempat parkir lainnya. Ya, kadang parkir di luar lebih mahal teman-teman. Kalau parkir di dalam Jogja National Museum lebih murah, bahkan kadang gratis. Pameran ini berlangsung mulai dari 7 Juli sampai tanggal 4 September. Menurut Gading Paksi, Direktur Program Artjog, acara ini menjadi ajang temu kangen antara seniman, karya seni, dan penikmatnya dalam satu ruangan. Artjog adalah festival seni kontemporer yang tujuan utamanya adalah pameran seni rupa. Dalam penyelenggaraan Artjog, kami tidak menutup kesempatan untuk siapapun ruang lingkupnya dari mana saja. Tahun ini kami ingin menekankan kembali bahwa Artjog adalah ruang yang sangat inklusif untuk semua orang, kata Gading. Tahun ini, jumlah seniman yang berpartisipasi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi pelaksanaan Artjog sempat terkendala 2 tahun karena pandemi. Gading menilai karya seni di Artjog kali ini lebih berkualitas dan variatif. Artjog 2022 memamerkan hasil eksperimen dan pengembangan ide para seniman. Ya, ini adalah patung dari Direktur Pertama ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia. Beliau adalah RC Katamsi Marto Raharjo yang wafat pada Mei 1975. Ya, waktu sore adalah salah satu waktu terbaik jika teman-teman ingin berkunjung ke Artjog. Nanti jangan khawatir karena di dalam terdapat musola. Nanti ketika teman-teman sore ke sini, kemudian di waktu maghrib kan bisa sholat di tempat. Oh ya, sekedar informasi untuk para pengunjung Artjog yang sudah membeli tiket. Nanti tiket bisa digunakan 2 kali ya teman-teman. Jika sudah masuk kemudian teman ada kepentingan dan memerlukan keluar, nanti bisa kembali lagi. Jadi nanti satu tiket berlaku untuk 2 kali masuk dalam hari itu. Untuk harganya adalah 75.000 bagi pengunjung dewasa dan 50.000 bagi pengunjung kanak-kanak. Ya, anak-anaknya ini ada batas usia ya teman-teman ya. Ya, ini adalah salah satu karya jika teman mulai masuk di gedung pertama. Di dalam pintu masuknya, tepat berada di dalam sebelah pintu masuk. Kalau dilihat sekilas ini seperti otak manusia, ya, otak manusia yang telah dikeluarkan. Terlihat teksturnya, bulatannya, dan bahkan di bagian bawah juga masih terlihat saluran darah seperti itu ya.
Untuk bahannya ini seperti busa isian bantal, mungkin seperti itu, yang dirangkai dan dililit oleh benang dan juga kain. Cukup menarik ya, karya yang cukup spektakuler. Tepat berada di sebelahnya ada lorong yang merupakan area utama, jadi lantai 1 dari 3 lantai dari gedung pameran ini. Di bagian awal ini tema fotografi, dan fotografi ini teman-teman bisa melihat sangat spesifik. Yang difoto adalah kaki dari delman, atau kalau di Jogja ada andong ya teman-teman. Di kudanya, terutama bagian kaki, diambil gambar. Bahkan ada salah satu foto yang cukup menarik menggambarkan kuda luka seperti itu di bagian kakinya. Terkait apa maknanya, nanti silahkan ditafsirkan sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya, ini adalah tampilan bagian dalam. Ini ada lorong ke kanan, lorong ke kiri. Nah, ini ngapain mbaknya ini? Main HP. Udah tiket mahal-mahal main HP. Ya, ini banyak kata-kata yang keren juga, memotivasi ya teman-teman. Kemudian juga ada beberapa kata-kata yang menggambarkan dari tema yang diambil pada Arjok kali ini, juga mungkin spesifik dari beberapa makna karya yang tampil. Wah, ini kok ada tangan ini mengganggu ini tangannya. Untuk pameran seni rupa kali ini juga sangat ramah terhadap wisatawan asing. Teman-teman bisa melihat di dinding terdapat penjabaran ya dari beberapa karya beserta transliterasinya. Wah, ini ruangan apa ini? Gelap-gelap ini. Ya, ini adalah beberapa ruang tematik. Ruang pertama menggambarkan tentang kepedulian para seniman terhadap lingkungan. Terutama pada ruangan ini adalah terkait satwa ya teman-teman. Yang menarik dari Arjok 2022 kali ini bahwasannya setiap pengunjung dapat mengambil kain kecil, kemudian bisa menggambar sesuka hati terkait aksi solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan. Sudah tersedia krayon, teman-teman bisa menggambar sesuka hati. Yang mungkin ada yang sudah punya jiwa seni, punya bakat seni, bisa dituangkan. Kalaupun teman-teman yang nggak punya bakat ya nggak masalah lah, yang penting gambar seadanya. Oke, tinggal ditempel, kemudian sudah difoto dan diposting. Teman-teman nanti tinggal memberikan caption, oh karya saya dipampang, dipajang, dipamerkan di Arjok 2022. Wah, ini kakaknya serius sekali ya. Lagi ngerjain apa kira-kira?
Wah, ini mau lewat ini saya ini. Wah, ini gak enak ini. Oh, lewat dulu. Ya, permisi Mbak. Ini masih di tema lingkungan atau tidak jauh dari lingkungan ya teman-teman. Terlihat tegalan sawah yang mengering dan tanahnya terlihat apa itu, merepak. Kalau bahasa Jawa merepak, bahasa Indonesia apa itu ya? Ya itulah pokoknya. Oh ya, retak-retak. Nah, itu maksudnya. Oke, kita lanjut ke ruang yang lain ya teman-teman sekalian. Kebetulan saat Genosciana berkunjung adalah hari Sabtu sehingga cukup ramai padat pengunjung. Teman-teman tetap dianjurkan untuk memakai masker untuk menjaga kita bersama dan orang lain. Oke, untuk ruangan kali ini adalah ruangan seni rupa ya, berupa patung. Mungkin kira-kira bahannya adalah semacam logam. Di sisi kiri ya dan kanan lorong semuanya juga penuh ya dari lukisan para seniman. Ini gambar pertama cukup unik juga, terdiri dari beberapa bentuk ya. Ini mungkin satu gambar abstraksi, ada warna merah di tengah. Ini adalah gambar kedua, ini masih gambar atau lukisan jenis abstraksi. Ya, ini ruangan yang lain. Wah, ini luar biasa ini keren-keren karyanya. Wah, ini apa ini keren teman-teman. Dari jauh juga sudah terlihat warnanya, bentuknya, detailnya. Ini detail banget ini. Wah, ini ekspresif sekali ya. Wah, ini detail teman-teman. Ada kuda, kemudian ada penunggang kudanya, kemudian ada singa yang menyerang. Di sana juga sudah tampak ya pencahayaannya yang khas, ada airnya. Ya, kita lihat siapa ini perubahnya. Oh, ini masih kelahiran ya. Oh, 2009. Wah, ini masih muda sekali ya. Sudah membuat karya yang sangat-sangat keren ya. Wah, ini saya masih teman-teman tertarik dengan karya yang satu ini. Ya, ini terlihat sekali. Ini adalah laut ya. Ada detail ombak. Kemudian ada bagian-bagian lekuk dari airnya ya, lipatan-lipatan air terlihat tampak sekali. Batuan kemudian langitnya itu teman-teman bisa lihat ya. Oke, tanah dan batu ya, retakannya juga cukup detail. Lukisan-lukisan yang lain juga ini keren ya teman-teman. Ya, ini masih di ruang yang sama. Ruang berikutnya ya, dimulai dari lukisan hitam putih. Ini mungkin lebih ke lukisan gores, sketsa ya. Ini apa ini, bawah yang komunitas, salah satu komunitas yang mensupport kegiatan ini. Jadi kegiatan kali ini selain disupport oleh kementerian dan para seniman juga akademisi, juga disupport oleh beberapa lembaga ya atau paguyuban. Juga ada organisasi di bidang tunarungu yang juga menampilkan beberapa seni. Di antaranya adalah seni teater. Jadi walaupun beliau-beliau memiliki keterbatasan dalam pendengaran, tapi ternyata juga bisa mengekspresikan dan bisa mendengar musik sebenarnya melalui getaran tertentu. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi bagi yang penasaran bisa membuka dari Instagram Artjok.
Ya, itulah teman-teman, silahkan dinikmati video saya. Insya Allah ini masih panjang videonya. Ya, kami optimalkan untuk menampilkan seluruh karya. Ya, kami usahakan tidak ada yang terlewat ya teman-teman. Dan mungkin masing-masing karya ada yang lama, ada yang sebentar. Ini murni abstrak ini. Kalau tadi masih di luar ada karya-karya abstraksi, ini murni abstrak ya teman-teman. Apa namanya, miring, ada yang horizontal seperti itu. Ini keren-keren teman-teman. Beberapa karya tadi juga ada yang perpaduan ya, terlihat sekali ada skill membatik ya, buat motif atau corak tertentu ya. Ini mohon maaf ya, kameranya agak goyang, isinya ini memang masih inilah teman-teman ya. Bagi teman-teman yang dermawan ya, jangan lupa subscribe. Kalau ada iklan ya minta tolong. Nanti buat beli kamera baru ya, kita usahakan akan membuat video atau tayangan yang lebih menarik lagi. Oke. Ini juga salah satu ruangan menarik, ruangan tematik bertemakan budaya pencaharian masyarakat lokal Indonesia, yaitu apa namanya, menyadap getah ya, getah karet. Ini udah ada lukisan ini ya, lukisan tapi seolah nyata. Ini lukisan jenis catnya ini kayaknya cat minyak dengan metode tekstur ya, tipe tekstur. Yang ini adalah bahannya beda, bahan kain yang ini. Ini juga ada contoh alat-alat apa namanya itu tadi, menyadap karet. Ini ada contoh biji karet dan juga getah karetnya. Ini luar biasa ini ya. Oke, ruangan berikutnya adalah ini seni instalasi. Oke, di sini juga ini lukis tempel ya, perpaduan antara seni lukis dan seni tempel. Oke, oh ini instalasi tematik ya. Oke, kita lanjut ke ruang berikutnya. Ini adalah kebudayaan Jawa ini ya, ada wayang, ada cerita-cerita. Jadi teman-teman ketika masuk setiap ruangan biasanya ada judul tertentu, kemudian ada penjelasan terkait nama, kemudian sejarah atau kesan dari penulis, mungkin seperti itu. Ini menjelaskan disabilitas dalam konteks sejarah Jawa, mulai dari Singosari ya 1222 sampai kemudian ada Majapahit, Demak, dan juga Kerajaan Mataram, kemudian era kolonial. Karena memang pada pameran kali ini dekat dengan ya tunarungu. Bagaimana tema tunarungu itu menjadi dasar atau landasan atau bahan yang akan diekspresikan melalui seni rupa.
lukisannya keren ya, warnanya khas nih. Banyak menampilkan unsur coklat. Oke, di sini juga dominasi hitam putih. Cukup jelas sekali menampakkan khasanah lokal karena memadukan antara lukisan dengan teknik membatik juga. Ya, teman-teman bisa melihat teksturnya atau patternnya. Ini adalah dipadukan dengan skill membatik ya teman-teman, menggambar hewan atau manusia tapi dengan metode membatik. Oke, ini bisa terlihat detail-detail tertentu ya, detail terukur ya, seperti itu. Ya, kita jalan ke ruangan berikutnya. Halo mas, piye kabare? Wah, ini salah satu yang keren ini. Wah, ini lukisannya keren ya, sangat-sangat ekspresif. Dan ini juga didukung dengan background yang menunjang, menopang dari kuatnya cerita yang ingin disampaikan oleh pelukis karya seni rupa ini ya, karena seni rupa itu adalah bahasa, merupakan salah satu bahasa yang universal ya teman-teman ya. Hanya menggambar sebuah pintu untuk untuk akses. Namun dengan menggambar pintu saja kita tahu ya, bahwasanya ada kedalaman makna tertentu dari pintu itu. Ya, ini apa ini? Ini seperti gambar yang menggambarkan mitologi di masyarakat kita. Terdapat gambar kasur, orangnya tidak tidur di atasnya tapi tidur di bawah, karena mungkin takut ya, khawatir di atas ada semacam makhluk yang mencoba untuk mengganggu. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Nanti teman-teman punya kesan apa terhadap lukisan ini bisa komentar di bawah.
Ya, oke, kita masuk ke ruangan berikutnya. Mungkin ini agak sedikit berbeda, menampilkan karya fotografi, tapi untuk penyajiannya karya ini diletakkan begitu saja dengan alas seng ya, ini ya. Kemudian beberapa sudut dibiarkan menjuntai dengan diberikan beban batu di atas sehingga tidak jatuh. Beberapa bagian terlihat datar dan sebagian lainnya menjuntai ke bawah. Ini menarik ya. Beberapa gambaran dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada banjir ya yang nampak di sini. Beberapa pengalaman atau sejarah peristiwa yang cukup dekat dengan kita. Ya, mungkin bisa digambarkan sebagai tragedi seperti itu ya. Ditampilkan melalui fotografi agar kita tetap bisa mengenang hal itu. Wah, ini juga sangat keren ya. Ini khas sekali karakter pelukisnya. Antara lukisan 1 dan kedua, ketiga itu terlihat punya gaya karakter goresan pewarnaan yang sama, teman-teman. Ya, kadang gitu ya, teman-teman. Ada penulis itu yang memang general, yang melukis semuanya ya. Tapi kadang ada pelukis tertentu yang memang punya ciri khas, punya kekuatan karakter di orang yang sudah mengenal dia. Tidak perlu melihat tanda tangan ya. Ketika dia sudah melihat lukisannya, dari goresan-goresan tangan, dari warna atau tekstur, sudah nampak, oh berarti ini tulisannya si ini gitu ya. Misalkan tulisannya lukisannya Avandi atau lukisannya Nasirun atau Jumaldi Alfi dan seterusnya, atau lukisannya ini ya, Painting Explorer ya, Bapak Junaidi ya, Bapak Denny Junaidi ya. Juga saya subscriber beliau gitu, keren-keren ya. Beliau juga baik ya teman-teman. Jadi ada salah satu YouTuber Jogja, merupakan salah satu dosen di ISI yang punya channel YouTube. Beliau ya, channel YouTube-nya mengajarkan banyak hal, mulai dari painting, bagaimana teknik melukis, teknik goresan, terus menjelaskan sejarah seni lukisnya, mulai dari seni lukis abstrak, realis, sampai beberapa seni-seni lain. Bahkan ada seni patung yang menggunakan tubuh manusia, teman-teman. Itu teman-teman bisa coba cari di YouTube, Painting Explorer, itu bagus sekali ya untuk kita yang sedang belajar seni lukis. Oke, kembali ke Arjo. Ini ruangan khusus ya. Ada video TNI yang sedang menari sambil nyanyi tapi di slow motion. Oke. Ya, ini ruangan apa ini? Wah, ini keren ini. Lukisan tapi ditampilkan tidak menggunakan kanvas, namun ditampilkan menggunakan video. Jadi memang ada salah satu madhab di seni lukis, teman-teman ya. Jadi dia menggambar satu objek. Jadi ada seniman yang mungkin dia punya 10 lukisan atau 20 lukisan. Nah, namun dari banyaknya lukisan itu sebenarnya satu lukisan. Jadi misalkan dia melukis tumpukan jerami gitu ya. Ya, lukisan 1, 2, 3 sampai lukisan ke-20 itu semuanya tentang tumpukan jerami. Nah, namun masing-masing tulisan punya karakter yang berbeda. Lukisan pertama misalkan, kita bisa melihat nuansanya adalah nuansa ketika pagi hari. Kemudian lukisan kedua adalah nuansa siang hari. Kemudian ketiga misalkan adalah sore hari, dan keempat malam hari. Oke, kemudian di lukisan yang berikutnya nanti masih tentang jerami, tapi dari sudut pandang yang lain, dari samping atau dari atas atau agak serong ya, atau dari agak di perspektifnya agak di bagian bawah ya.
di lantainya, di alasnya gitu. Dan memang ada macam seperti dan cukup menarik ya. Monggo silakan teman-teman yang mungkin berminat untuk melukis seperti itu. Ya, yang juga menarik dari seni lukis itu adalah lukisan-lukisan abstrak, kemudian ada lukisan yang berupa figur tertentu atau motif atau ornamen tertentu ya. Ada yang menggunakan grid, dan kemarin di luar negeri juga ada lukisan ya, saya salah terus ya, lukisan ya. Ada lukisan yang dia hanya warna merah, kemudian di salah satu sudut ada warna kuning, ada garis kuning, garis vertikal, kemudian di sebelah garis vertikal ada garis bayangan dari garis kuning itu ya, agak merah kehitaman, dan itu bisa laku sampai ya luar biasa, harga fantastis. Mungkin kalau di sini ada ratusan miliar teman-teman. Jadi memang seni lukis itu nggak ada harganya. Jadi kalau orang udah suka, harga berapa pun akan dibeli. Kalau orang udah nggak suka dari lukisan, ya walaupun sebenarnya sama pelukisnya dikasih pun nggak akan mau gitu loh. Gitu teman-teman. Ya, salah satu juga yang populer untuk akhir-akhir ini adalah seni instalasi, kemudian seni menggantung objek tertentu. Bagaimana ada benda-benda, misalkan ya, ada benda tajam ini, pisau, gergaji, tombak, pedang, samurai, digantung dengan sudut yang sama membentuk sesuatu. Nanti dari sudut yang lain akan membentuk sesuatu hal yang lain. Itu juga sedang tren teman-teman. Oh ya, ini salah satu lukisan di salah satu ruangan ya, dan itu terlihat sekali ya coraknya, detailnya, ini detail tangan. Ini sama seperti di lukisan uang ya, menggunakan tekstur. Mungkin ada semacam sketsa ya, seperti itu teman-teman. Ada istilahnya, saya lupa ya, ada istilahnya. Oke, jadi di sini ada beberapa bahan atau media yang digunakan, mulai dari kanvas, pasti itu ya, ada kain, kayu, kemudian ada melukis langsung di tembok kan, kalau waktu saya berkunjung. Itulah namanya ekspresi. Kemarin terakhir salah satu perupa ya, Nasirun, itu bahkan pernah melukis di atas genteng ya. Itu habis cat berapa gitu kan, lumayan ya harga catnya ya. Kalau cat itu kan memang ada yang murah, mulai dari belasan ribu ya, ada puluhan ribu, 30.000 atau berapa tergantung merek ya, dan toko biasanya. Namun ada yang mungkin
kecil tapi harganya bisa ratusan ribu teman-teman. Dan kemarin waktu Pak Nasirun melukis di atas atap itu, dia tidak pakai kanvas nih, langsung dicerotkan dari tempat atau wadah catnya teman-teman. Kalau nggak salah pakai akrilik atau cat minyak gitu. Itu luar biasa ya. Ya, ini juga tematik. Satu ruangan ini menyajikan tema yang sama. Kalau kebetulan saat ini tema Kristiani ya, tentang ekspresi spiritual. Ini teman-teman bisa membaca ya kilasan tentang apa maksud dari pelukis ini. Untuk lukisannya lukisan realis, terlihat cukup nyata seperti foto, bahkan ekspresif sekali. Nah, ini apa ini? Wah, ini amazing teman-teman. Wah, ini lukisan keren sekali ya. Oh, detail, warnanya kuat ya. Warnanya berani teman-teman. Garisannya juga. Wah, ini keren teman-teman ya. Mengkolaborasi seni lukis dan juga seni mural. Wah, ini cukup kuat sekali nih. Detail ini. Keren, siapa ini? Wah, keren nih teman-teman nih. Pak Bego ya. Dan kayaknya beliau ini banyak melukis jenis tema objek berupa reruntuhan rumah seperti itu, dan digambarkan detailnya, mulai dari tembok yang sudah retak, kemudian alas yang banyak ditimbun pecahan-pecahan genting, cat yang terkelupas, kemudian sampah-sampah lainnya. Nah, ini teman-teman cukup detail. Wah, ini keren ini ya. Ini bahannya akrilik kayaknya ini. Wah, ini keren teman-teman ya. Detail banget ini. Ini suka ini. Kelihatan sekali ya. Tembok yang masih halus sudah kasar, sudah terkelupas, bahkan yang sudah tinggal bata merahnya. Kelihatan sekali ya. Temboknya sudah kehilangan jendela kusen, terus masih ada bekas-bekas dari hantaman palunya. Nah, dalam lukisan yang lain juga ring atap ini juga sudah mulai copot, terlihat miring. Ada seng, kemudian jenis rumahnya rumah era Belanda yang khasnya. Yang di lukisan ini seperti rumah dinas KAI itu kayak gini. Itu kan teman bisa lihat ya, di alasnya tumpukan kreweng atau genteng merah. Detail banget ya.
di beberapa sudut tembok juga udah menghijau, itu tandanya lumut ya. Keren teman-teman.
Ini keren teman-teman, lukisan yang keren sekali, abstraksi. Ini lukisan kayak gini biasanya lukisan-lukisan kritik ya. Kalau ini seperti relief candi ya, relief candi. Kemudian ada beberapa khasanah peradaban Jawa, ada keris, atau mungkin khasanah yang lainnya di Sumatera juga, dan beberapa daerah lain ada punya senjata-senjata khas ya. Oh, ini khas Bali ya, kalau yang tengah ini khas Bali. Oke. Luar biasa, ini medianya tembok. Saya nggak tahu teman-teman ini apakah dilukis langsung ya, atau dengan teknik tertentu. Wah, detail sekali ya teman-teman, lukisan ekspresif. Ya, yang ini yang saya yang tembok ya teman-teman ya, yang biru-biru ini. Sebenarnya pelukisnya juga sengaja untuk menumpahkan tinta ya sampai menetes ke bawah, dan di lantai juga ada kenangan tinta warna biru. Mungkin itu bagian dari seni itu sendiri. Yang seniman ya seperti itu teman-teman, tidak hanya mengores pakai kuas, kadang pakai teknik cipratan. Ada juga yang malah menggunakan jari agar bisa bersentuhan langsung dengan kanvas atau karyanya teman-teman. Wah, ini salah satu favorit. Wah, favorit ini teman-teman. Ini lukisan realis menggambarkan suasana malam, dan cukup rumit ini teman-teman ya untuk membuat lukisannya. Ini jalan raya yang aspal, yang notabene adalah abu-abu, tapi walaupun lukisan abu-abu ini juga menggunakan banyak warna. Ada yang hitam agak gelap, hitam sedikit gelap, hitam agak terang karena terpancar cahaya. Ini ada hitam agak kuning, ada yang agak merah ya, kan di sana ada cahaya dari lampu traffic. Detail sekali teman-teman ya. Keren ini. Bahkan luar biasa ini ya. Bahkan kabelnya ya, kabel-kabel yang masih menjuntai dari tiang ke tiang. Luar biasa ya teman-teman. Subhanallah sekali ya. Banyak pelukis yang luar biasa. Ya, baik teman-teman, kita sudah menikmati banyak karya tulis. Semoga ini bisa menginspirasi kita ya. Oke, silakan menikmati lebih lanjut video kami. Masih banyak ya tulisan-tulisan, lukisan-lukisan ya, yang spektakuler, yang luar biasa. Ini juga favoritnya, detail sosok berkepala boneka. Tangannya ini tangan berupa jangka. Jangka adalah alat untuk membuat objek lingkaran. Namun dalam pemaknaan yang lainnya, jangka itu adalah seorang peramal masa depan, untuk seorang penjangka dalam menjangkau waktu masa depan seperti apa, mengukur dengan kalkulasi tertentu ya dalam simbol-simbol pemaknaannya. Ini keren ya, jangka. Baik, terima kasih sekali teman-teman sudah menyaksikan video dari Green Oceana. Kembali, semoga tayangan ini menginspirasi, memberikan
nuansa tersendiri bagi teman-teman sekalian, teman-teman yang ingin mengekspresikan sebuah hal, sebuah cerita, sebuah peristiwa yang teman-teman alami. Bagi yang kesulitan menulis, bisa juga diekspresikan dalam bentuk lukisan. Tidak hanya lukisan yang bagus, yang baik, yang menggambarkan objek real, namun teman-teman juga bisa mengekspresikannya menggunakan warna, diekspresikan, dihayati dalam goresannya, disesuaikan dengan nuansanya. Itulah, silakan menikmati karya-karya seni yang dipamerkan di Arjo 2022. Baiklah, demikian tayangan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'arindo wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.